Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu membuat kami percaya bahwa Engkau juga akan menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, lengkapi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini secara lengkap satu perikop, maka kita akan mendapati satu kisah yang menarik. Kisah ini bermula dari orang Farisi dan para ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka lalu membawanya ke depan, ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka berkata bahwa menurut hukum Musa di dalam Alkitab menyatakan bahwa orang yang kedapatan berbuat zina harus dihukum dengan cara dilempari batu sampai mati. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus bagaimana pendapat Tuhan Yesus Kristus tentang itu. Saudara-saudara, lama sekali Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban. Dan ketika akhirnya mereka memaksa, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus membela perempuan ini? Apakah Tuhan Yesus setuju dengan sebuah perbuatan perzinahan? Tentu jawabannya adalah tidak. Berarti dalam satu hal Tuhan Yesus Kristus setuju bahwa perbuatan perzinahan adalah perbuatan dosa. Dan juga Tuhan Yesus setuju bahwa di dalam kitab Musa menerangkan bahwa orang yang berdosa berzina harus dihukum dengan cara dilempari batu. Tuhan Yesus juga setuju. Persoalannya apa, saudara-saudara? Persoalannya adalah siapakah yang paling berhak untuk melempar batu kepada seorang yang berdosa. Melalui kisah ini Tuhan Yesus hendak menyatakan, "Lah wong kamu saja berdosa kok mau melempar batu kepada orang yang berdosa lainnya." Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka pergi satu persatu. Mengapa? Karena di dalam kitab Musa juga menyatakan bahwa semua orang
adalah berdosa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bayangkan peristiwa itu, berarti siapa di antara mereka yang paling berhak untuk menghukum perempuan itu? Siapa di antara mereka yang tidak mempunyai dosa? Iya, saudara-saudara, jawabannya tentu mudah. Di situ satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus berkenan, maka dialah yang paling berhak untuk menghukum perempuan itu. Tetapi mari kita lihat, di dalam perikop ini yang terakhir, Tuhan Yesus berkata apa? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara-saudara, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari firman ini. Hal yang pertama adalah puji syukur kepada Tuhan. Mengapa puji syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan menerima kita sebagaimana kita ada. Tuhan Yesus mengetahui betapa berdosanya diri kita, tetapi Tuhan Yesus tidak menghukum kita. Malah Tuhan Yesus Kristus menanggung hukuman kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan kita, orang yang berdosa ini, dibebaskan dari segala dosa dan diberikan sebuah nasihat, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, jika demikian, maka kita memperoleh makna yang indah. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain yang bersalah, memperlakukan orang lain yang jatuh ke dalam dosa. Tentu cara kita memperlakukan orang lain bukan seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi seperti orang yang berdosa, yang telah merasakan menerima anugerah Allah yang besar dalam wujud pengampunan. Sehingga pelayanan kita terhadap orang berdosa adalah pelayanan pemulihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini membuat kita bersyukur bahwa Tuhan menerima kita. Dan marilah kita juga berbuat sama kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam diri kami. Terima kasih oleh karena firman-Mu ini mengajarkan kepada kami untuk kami melihat siapa sesungguhnya diri kami, dan seberapa besar sesungguhnya kemurahan Tuhan ketika Tuhan menerima kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.